wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedung Pring. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Eri Sarmudianingsih dalam pembelajaran PJJ kita untuk pertemuan yang kedua. Anak-anakku, saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari sejenak kita berdoa agar pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, kalian siapkan dulu buku tulis, kemudian buku paket dan e-book di HP kalian serta ballpoint. Kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan tetap semangat dan tetap ceria. Siap anak-anakku? Baiklah anak-anakku, saya lanjutkan materi berikutnya. Untuk pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan ke pertemuan menelaah struktur teks tanggapan. Kalau pertemuan kemarin kita sudah menganalisis, mengidentifikasi ciri dan tujuan dari teks tanggapan, kemudian menceritakan kembali isi teks tanggapan. Pada pagi hari ini kita akan menelaah struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, nanti kalian dapat menentukan struktur teks tanggapan, dan yang kedua, kalian dapat menentukan unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 93. Di situ dijelaskan tentang struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan dari buku paket kalian itu dijelaskan yang pertama berarti menganalisis konteks. Berarti ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Di sini di bagian konteks ini berarti berisi apa yang ditanggapi, di mana, kemudian kapan peristiwanya terjadi, dan peristiwa apa atau politik, sosial, dan budaya itu dijelaskan di bagian konteksnya. Kemudian yang kedua deskripsi. Di deskripsi ini apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau terciptakan atau dihasilkan. Bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, dijelaskan di bagian deskripsi ini. Kemudian di bagian penilaian, apa yang akan kita pikirkan tentang sesuatu yang terjadi itu ya. Itu lebih jelasnya seperti itu. Kemudian untuk struktur teksnya, ini ada struktur teks yang ada di buku lain ini. Kalian bisa pakai yang ada di buku paket kalian saja. Untuk yang kedua, lebih jelasnya kita analisis ke contoh struktur teks tanggapan yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Teksnya sudah saya kasih di WA sampean. Di WA kalian bisa kalian buka di situ tentang contoh teks tanggapan berupa pandemi COVID ya, tentang pandemi COVID. Ini konteksnya. Apa yang dibahas? Berarti ada pandemi COVID. Kemudian di mana? Di seluruh dunia. Kemudian kejadiannya bagaimana, bahayanya di mana, dan seterusnya. Ini gambaran, ini konteksnya. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Ini konteksnya. Berarti apa yang sedang terjadi? Kemudian di mana? Kemudian apa bahayanya? Bagaimana kegiatannya dan seterusnya. Baru di bagian deskripsi dijelaskan. Deskripsinya berarti apa pandangan penulis terhadap pendapat penulis tentang peristiwa yang terjadi itu, tanggapannya bagaimana tidak, rasanya di situ dijelaskan, ada pro kontra. Padahal saya kira pertimbangan beliau adalah masuk akal. Di situ dinyatakan ada beberapa alasan yang mendukung pendapat penulis itu apa.
penulis cenderung setuju atau tidak setuju, atau penulis bersifat netral, di sini dijelaskan. Baru di bagian akhirnya itu dijelaskan tentang struktur penilaiannya. Nah, kesimpulannya pada akhirnya jika kita terus menyalahkan satu pihak, maka semua akan menjadi salah. Maka ketahuan belangnya. Intinya dari tanggapan saya mengenai kondisi hal tersebut, di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru harus bergotong royong dan saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan. Kebersamaan itu menjadi kebaikan bersama pula. Nah, di situ disimpulkan. Berarti ada di bagian penilaian itu. Memberikan penilaian tentang strukturnya apa. Dari sini pahami anak-anakku, berarti bisa diulang. Strukturnya yang pertama berupa apa tadi? Konteks. Konteks berarti berisi keadaan di mana, peristiwanya apa, kejadiannya apa, kemudian bagaimana reaksinya, bahayanya dan seterusnya. Baru di kedua pendapatnya, mengenai pendapat penulis berkaitan dengan peristiwa atau tanggapannya itu bagaimana. Setuju, tidak setuju, pro kontra, kalau tidak setujunya bagaimana, disertai data pendukung, dijelaskan data-data pendukungnya. Baru di akhir penilaiannya terhadap pendapat saya terhadap ini apa. Nah, itu kesimpulan di akhirnya. Bisa dimengerti anak-anakku dari sini tentang strukturnya? Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh berikutnya atau kalian bisa browsing kembali. Di situ ada beberapa contoh dan dengan disertai strukturnya. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama ada ini, penggunaan kalimat kompleks, kemudian menggunakan kalimat aktif dan menggunakan kalimat saran, menggunakan kalimat deskriptif dan menggunakan kalimat istilah. Saya jelaskan sekaligus saya kasih contoh biar nanti kalian lebih paham. Nih, dari sini berarti yang pertama penggunaan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau satu verba utama. Jadi boleh dikatakan bahwa kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki kata kerja lebih dari satu. Bisa disebut, ada yang menyebutnya sebagai kalimat majemuk. Itu ya. Ini contohnya, di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru harus bergotong royong dan saling membantu. Ada kata konjungsi dan di situ. Ada kata melanda, menyalahkan itu di kalimat pertama kemudian digabungkan dengan kalimat berikutnya. Itu. Jelas ya, kalimat kompleks intinya kalimat yang memiliki memiliki satu verba utama lebih dari satu. Kemudian yang berikutnya menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kalimat aktif seperti yang sudah saya jelaskan pada semester awal kemarin, semester 1 kemarin, bahwa kalimat aktif itu penandanya adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, kalimat yang subjeknya menggunakan kata kerja atau kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Di situ biasanya kalimat aktif yang berpotensi menggunakan kalimat aktif penandanya menggunakan kata yang menggunakan imbuhan me, itu ya. Adapun ciri kalimat aktif menggunakan predikat berbentuk verba. Kemudian kata kerja verba yang digunakan dalam predikat kalimat aktif biasanya menggunakan imbuhan me atau menggunakan imbuhan ber. Contohnya, pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Itu ya, dari teks yang sudah saya kasih tadi. Kemudian berikutnya, menggunakan kalimat deskriptif. Dalam menggunakan kalimat deskriptif ini berarti kalimat itu menggambarkan tentang sesuatu dalam bentuk pemaparan yang dirinci, biasanya disertai contoh dan bukti yang jelas. Contoh di sini, bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menentukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini. Bagian deskripsinya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat,
mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah Jakarta. Contohnya seperti itu. Yang berikutnya, menganalisis struktur kebahasaan dan teks tanggapan tentang kalimat aktif. Berarti menggunakan teksnya, menggunakan kalimat saran. Di sini berarti pengertian kalimat saran itu kalimat yang di dalamnya berisi prasyarat atau ungkapan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah. Indikatornya atau penanda kebahasaannya menggunakan kata perlu, hendaknya, sebaiknya, sezogjanya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain-lain. Contoh dari teks itu berarti di situ saya temukan kata yang menggunakan atau menyatakan saran. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita tak henti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong, saling membantu dan menanganinya melalui kebersamaan. Kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Yang berikutnya, menggunakan kata istilah. Penggunaan kata istilah pada teks tanggapan itu berarti kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang tertentu. Kalau yang dibahas tentang teks tanggapannya berkaitan dengan apa? Nah, ada beberapa kata istilah yang digunakan. Biasanya kata istilah berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Contoh dari teks tanggapan tentang pandemi Covid itu berarti di situ dijelaskan. Misalnya berarti yang menjadi kata istilahnya yaitu pandemi Covid, kemudian kata virus, kata eksponensial, misalnya seperti itu. Ini istilah-istilah yang ada dalam kedokteran. Ini ada yang ditanyakan dari ini anak-anakku? Untuk tugasnya nanti akan saya kirim langsung ke Word ya lewat WA. Kalian menganalisis untuk tugasnya nanti tentunya kalian akan menganalisis teks struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan yang sudah saya tentukan atau saya pilih nanti seperti itu. Baik anak-anakku, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tetap saya berharap kalian tetap semangat belajar dan salam sehat. Terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran kita kurang lebih dalam waktu 1 jam. Sebelum pelajaran ini saya tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah paham tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa untuk tugas yang sudah saya jelaskan tadi nanti bisa dikirim lewat WA maupun lewat Google Classroom. Dan tetap semangat untuk belajar di sesi berikutnya. Dan salam sehat dari saya. Tetap stay at home dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.